Seorang suami itu banyak sekali mulianya dibanding seorang istri. Tetapi seorang istri paling dimuliakan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW di dalam pandangannya. Karena apa? Allah, Rasul memuliakan wanita itu adalah wanita yang sabar. Wanita yang melahirkan anak-anaknya dari pasangan suami istri pernikahan yang paling besar pahalanya. Karena harta istri bukan harta suami, tetapi harta suami adalah harta istri. Kebahagiaan di dalam hubungan rumah tangga itu adalah saling menyayangi, mengasihi, menghormati, dan menghargai. Jangan pernah ada sedikit pun khianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania, dan kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan dari sahabat IMP ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Nah, di sini sahabat IMP banyak sekali yang bertanya, apakah benar dosa seorang istri itu ditanggung oleh suaminya? Nah, itu siapa yang bilang? Kalau ada yang bilang seperti itu salah. Karena di dalam Quran Surat An-Najm ayat 38-39, seseorang yang melakukan dosa itu akan dipikul oleh dirinya sendiri, tidak akan dilimpahkan dosanya kepada orang lain. Tanpa terkecuali. Nah, di sini, istri yang melakukan dosa, contohnya misalkan istri yang melakukan dosa kemaksiatan, dosa kebohongan, melawan suami, itu dosa besar. Tetapi dosa itu tidak akan ditanggung oleh suami. Dosa itu akan tetap ditanggung oleh istrinya. Tapi kalau misalkan suami memberikan arahan yang tidak baik kepada istri dan istrinya itu mengikuti arahan yang tidak baik dari suaminya, jelas suaminya akan ikut berdosa karena suaminya yang memberikan arahan buruk terhadap istrinya. Nah, lalu dengan istrinya apakah berdosa juga? Istrinya tidak akan berdosa. Karena istrinya itu kan, kita itu sebagai istri itu fitrahnya kita harus nurut kepada suami, taat, patuh kepada suami. Istri itu hanya dengan tertekan mengikuti keinginan dari suaminya, dan akhirnya suamilah yang berdosa menanggung dosa istrinya. Karena istrinya sudah melakukan keinginan dari suaminya. Itu. Nah, terus di sini pun juga ada di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi bahwa seorang suami itu banyak sekali mulianya dibanding seorang istri. Tetapi seorang istri paling dimuliakan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW di dalam pandangannya. Karena apa? Bagi hadis riwayat At-Tirmidzi, laki-laki tuh lebih banyak kemuliaannya. Karena di akhirat nanti itu di neraka lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Tetapi di situ tidak dijelaskan kenapa bisa seperti itu. Mungkin orang menganggap bagi yang berumah tangga ya, iya karena gara-gara kita bernikah nih, kita punya istri tidak nurut, istri itu pembangkang, makanya istri itu masuk neraka. Urusan surga dan neraka itu adalah Allah. Kita tidak bisa menilai atau menjas atau menyimpulkan ya, karena di sini Allah dan Nabi Muhammad SAW itu memuliakan wanita. Tetapi memuliakan wanitanya yang seperti apa dulu? Allah, Rasul memuliakan wanita itu adalah wanita yang sabar. Wanita yang melahirkan anak-anaknya dari pasangan suami istri pernikahan yang paling besar pahalanya. Jadi seorang perempuan yang melahirkan anak-anaknya dari rahimnya itu akan Allah muliakan. Walaupun perempuan itu berdosa, tetap dosanya yang diperhitungkan.
Tetapi Allah tetap masih memuliakan karena dengan mengandung 9 bulan, melahirkan itu hal yang tidak mudah. Makanya pernah ada sabdaannya dari Nabi Muhammad SAW. Rasul bersabda, "Wahai laki-laki, perlakukanlah istrimu dengan baik. Jangan pernah memberikan sesuatu hal yang dimana istrimu itu akan sakit hati. Karena sesungguhnya at-taib minat jambi. Siapapun orang yang sudah melakukan dosa, tetapi perempuan itu melahirkan, kembali lagi bersih, kembali lagi suci. Jadi kadang banyak orang kalau Sundanya tuh laki-laki yang ngabisani gitu kan ke istrinya gitu kan. Ngabisani, padahal dia itu tidak berpikir bahwa istrinya itu benar-benar berjuang, berkorban untuk siapa? Untuk suami, anak-anak, dan juga untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, suami tidak boleh berkata kasar kepada istri, suami tidak boleh selalu menyalahkan istri, dan suami pun juga tidak boleh memperlakukan istrinya sebagai pembantu. Karena seorang perempuan itu berasal dari tulang rusuk yang bengkok, tetapi suami itu berasal dari tulang iga. Suami itu yang harusnya bisa kuat dalam segala hal apapun. Karena seorang istri itu rapuh. Seketika suami menyakiti hati istrinya, itu akan patah. Tidak bisa diluruskan lagi karena ujungnya bengkok. Nabi Muhammad SAW sangat memuliakan istri-istrinya. Dan beliau tidak pernah mengeluarkan sedikit kata cacian atau fitnahan terhadap istrinya. Tidak pernah juga Nabi Muhammad SAW itu menyiksa batin istrinya. Makanya Allah berikan keberkahan, kenikmatan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW sangat memuliakan perempuan dan istri-istrinya. Di sini banyak sekali dosa suami terhadap istri. 1, selalu memperlakukan buruk. 2, mengkhianati, membagi cinta kepada perempuan yang bukan muhrimnya. 3, suami selalu salah paham dan berseuzon kepada istrinya. 4, suami tidak memberikan nafkah lahir atau batin, kalau tidak sanggup salah satunya saja. Dan ada lagi dosa besar, di mana dosa besar itu tercantum juga di dalam hadis riwayat Muslim. Suami yang selalu membenci istrinya dan mengingat masa lalu istrinya, dan suami yang mempunyai dendam kepada istrinya. Nauzubillah min dzalik. Karena itu termasuk ke dalam dosa besar. Nah, di sini para suami harus bersikap baiklah kepada istri. Jangan pernah ngebisani ke istrinya. Karena sesungguhnya suami itu adalah kepala keluarga. Justru dengan suami mengambil seorang perempuan untuk dijadikan istrinya, berarti suami itu sudah siap segalanya untuk membimbing dalam agamanya, untuk memberi nasihat terhadap kebaikannya, dan juga untuk menyayangi, mengasihi, dan memberikan nafkah. Karena di saat suami ijab kabul, saya terima nikahnya, di situ arsy bergetar. Dan disitulah tanggung jawab kedua orang tuanya akan dilimpahkan kepada suaminya. Maka dari itu, istri harus lebih nurut kepada suami daripada kepada kedua orang tuanya. Karena setelah pernikahan dan ijab kabul itu, tanggung jawab istri itu adalah tanggung jawab suami. Pangeran dunia kita adalah suami. Maka untuk seorang istri, kita harus bisa lebih mementingkan dulu suami dibanding mementingkan orang tua dan yang lainnya. Tetapi akan ada pahala besar untuk suami jikalau suami memberikan perintah kepada istri, "Wahai istriku, bertaatlah kepada kedua orang tuamu, penuhilah kebutuhan kedua orang tuamu." Dan si istri itu mengikuti perintah dari suaminya. Arsy pun bergetar kencang karena Allah akan memberikan pahala yang luar biasa kepada suaminya ini. Karena suaminya memberikan nasihat yang baik kepada istrinya.
Nah, lalu selain daripada dosa suami kepada istri, banyak juga dosa istri kepada suami apa saja. Di dalam Quran surat An-Nisa banyak sekali arti dari dosa-dosa istri. Nah, dosa istri terhadap suami ini tidak boleh dianggap remeh. Karena suami di dunia ini adalah imam keluarga, pangeran dunia kita. Kesalahan seorang istri atau dosa istri terhadap suaminya itu, 1. Keluar rumah tanpa izin suami. Allah akan murka dari istri berangkat sampai pulangnya lagi. 2. Istri yang selalu mengkhianati kesetiaan dari suami. Contoh, istri yang ganjen, istri yang ingin mendapatkan perhatian dari orang lain, dari laki-laki yang bukan muhrim. Nah, itu kita harus hindari, itu nggak boleh. Karena itu akan masuk ke dalam dosa zina. 3. Istri yang selalu cuek terhadap suami. Itu termasuk dosa, yang dimana istri itu harus selalu memperhatikan suaminya. Dari segi makannya, minumnya, pakaiannya. Dan juga seorang istri tidak boleh membangkang perintah dari suami. Membangkang dalam artian apa? Kalau suami memberikan nasihat yang baik, istri harus selalu turuti. Tetapi kalau suami memberikan nasihat yang buruk, tidak boleh dituruti. Dan di sini ada yang disebut dengan kasfiyah al-muzarat. Di situ sepasang suami istri harus bisa saling memberi nasihat. Jangan pernah ada ego. Karena kalau misalkan ego salah satunya, di situ tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, di sini masih ada kesempatan kok untuk sepasang suami istri yang selalu mementingkan egonya ya, untuk rendah hati, rendah diri kepada suami, suami kepada istri, saling meminta maaf, membuka lembaran baru untuk bisa saling mengerti, saling paham dengan situasi dan kondisi. Nah, seorang istri tidak boleh menjelek-jelekan suami. Seorang suami pun tidak boleh menjelek-jelekan istri. Ikutilah contoh dari Nabi Muhammad SAW. Seburuk apapun istrinya, selalu dibaik-baikkan di depan mata orang. Seburuk-buruknya suami, Ibu Siti Khadijah selalu menyanjung-nyanjung suami di hadapan orang banyak. Makna dari pernikahan itu adalah kita saling menutupi kekurangan kita masing-masing. Tetapi di dalam pernikahan itu kita harus bisa mengikuti tata cara dan aturan-aturan yang ada di dalam Quran dan kitab beserta hadis-hadisnya. Seorang istri boleh bekerja, mendapatkan uang, berkorban untuk keluarganya. Itu boleh. Tetapi di situ harus selalu ada juga campur tangan dan bantuan dari suaminya. Istri bekerja mencari uang, dan kalau suami tidak sanggup atau dalam kondisi sedang sakit, cukup dengan mendoakannya yang terbaik. Jangan pernah diberikan lagi pikiran yang buruk terhadap istrinya, karena sesungguhnya banyak sekali orang-orang yang mencari rezeki untuk suaminya. Dan suami pun juga banyak sekali yang mencari rezeki untuk istrinya. Berarti di sini kita harus saling mengerti. Nah, lalu bagaimana tips pernikahan agar bisa bahagia di dunia dan di akhirat? Mungkin kalau untuk di akhirat kita nggak akan bicarakan dulu, tetapi kita kan hidup di dunia ini ya, berarti kita akan membicarakan tentang tips kebahagiaan di dalam rumah tangga. Tipsnya itu adalah saling mengerti adat masing-masing. Kalau Sundanya mas saling nikahnya hokeun adat masing-masing gitu ya. Kita tahu adatnya si istri seperti ini, kita tahu juga adatnya suami seperti ini. Nah, di situ kita harus saling, tetapi ego yang harus dibuang dari keduanya. Karena harta istri bukan harta suami, tetapi harta suami adalah harta istri. Kebahagiaan di dalam hubungan rumah tangga itu adalah
saling menyayangi, mengasihi, menghormati, dan menghargai. Jangan pernah ada sedikit pun hianat. Karena hianat itu termasuk ke dalam dosa yang disebut dosa majmu'ah bil syar'i. Bahwa di dalam dosa itu harus hati-hati loh. Kita harus hati-hati sekali. Karena itu akan bisa menyakiti satu sama lain. Dan akan menimbulkan murkanya dari Allah terhadap pasangan suami istri tersebut jikalau ada hianat. Hianat itu apa sih contohnya? Hianat itu dengan kita berbohong, menjelek-jelekkan perempuan lain kepada istrinya, padahal di dalam hati kecilnya si suami itu menyukai dan sudah melakukan zina terhadap perempuan itu. Itu hianat yang paling besar. Lalu bagi suami yang berkhianat seperti itu, apakah masih ada ampunan dari Allah? Jelas masih ada. Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun, dan Maha Pemaaf. Caranya seperti apa agar kita bisa menemukan kebahagiaan di dalam rumah tangga ini? Baik suami, baik istri yang sudah berkhianat harus melakukan terapi. Terapi apa gitu kan? Terapinya itu tercantum di dalam kitab Junubi Al-Islamiyah bab 89. Dengan kita melakukan terapi bertemu langsung antara suami dan istri dan saling meminta maaf dengan tulus. Meminta maaflah dan memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita. Istri yang selingkuh dikala mempunyai suami itu hianat besar. Itu jinah muson. Suami yang berkhianat kepada istri, melakukan maksiat dan berjinah dengan perempuan yang bukan muhrim, itu sama jinah muson. Salah besar kalau ada seorang suami yang membicarakan seperti ini. Lalaki mah, kalau Sundanya ya, lalaki mah rek jinah rek maksiat oge moal aya tapakan. Tinggal dikumbah. Itu salah besar, itu pemikiran yang bodoh. Bagi suami yang sering berjinah, bermaksiat atau jajan ya ke tempat prostitusi, tolonglah sedikit demi sedikit dikurangi dan sampai tidak pernah melakukan dosa itu lagi. Karena kita jaga dan pelihara keutuhan rumah tangga kita. Kita perlu jaga. Dan seorang istri yang menghalalkan segala sesuatunya di dalam hubungan rumah tangga. Waduh, suami sakit, suami nggak punya uang. Terus sedangkan kita juga butuh uang untuk membiayai suami, anak, dan keluarga. Akhirnya berkhianat dengan selingkuh, dengan om-om. Mendapatkan uang dan uangnya itu diberikan kepada suami dan anak-anak. Na'udzubillah, itu dosa yang sangat besar. Dosa jahiliyah. Tahu nggak dosa jahiliyah itu? Dosa yang paling susah Allah ampuni dan akan Allah ampuni ketika kita sadar saat sakaratul maut. Na'udzubillahi min dzalik. Seorang istri, carilah rezeki yang halal, yang manfaat, yang barokah untuk keluarganya. Kalau suami tidak mampu untuk mencari nafkah, berarti si suami cukup mendoakan dengan tulus dan jangan pernah menyakiti hati istrinya. Nah, untuk suami yang berzina, yang khianat terhadap istrinya, segera taubatan nasuha agar Allah bisa mengampuni segala dosa-dosa dan kehilafannya, dan agar Allah memberikan lagi pintu kebahagiaan untuk rumah tangganya. Bagi pendosa, jangan pernah berputus asa. Masih ada kesempatan. Pintu-pintu taubat itu terbuka lebar. Bertaubatlah. Nah, jadi di sini enteng bangga ya dalam kita melaksanakan hubungan rumah tangga itu sangat enteng bangga. Enteng bangganya itu kadang-kadang kita ego. Nah, ego itu yang kita harus buang. Suami itu harus pemaaf kepada istrinya. Istri itu harus bisa menyayangi dan nurut kepada perintah suaminya. Salinglah dalam hubungan rumah tangga. Pasti yang namanya percekcokan selalu ada karena itu adalah bumbu dalam rumah tangga. Tetapi percekcokannya yang seperti apa dulu? Apakah percekcokannya itu karena memang benar ada masalah atau karena asumsinya masing-masing atau hasutan dari orang? Nah, di situ kita harus bijak.
Makanya dalam hubungan rumah tangga itu jangan pernah ada pihak ketiga. Karena kalau ada pihak ketiga, rumah tangga yang ada hancur, berantakan, dan akan terjadi perceraian. Jaga hubungan rumah tangga kita dengan adab, dengan tawadu, dengan bisyallah al-karamah. Agar kita bisa mendapatkan rahmah-rahmahnya dari Allah dan dari para Rasul. Semua orang berumah tangga itu ingin bahagia. Seorang perempuan yang ingin menikah itu ingin mendapatkan perlindungan dari seorang suami. Makanya suami harus sayang. Suami itu tidak mengandung, suami itu tidak melahirkan. Tetapi istri itu mengandung dan melahirkan. Istri itu akan melahirkan anak-anak, yang dimana anak-anak itu adalah keturunan kita. Bagaimana cara kita mendidiknya? Memang dosa istri, dosa anak itu akan dihisab oleh suami, tetapi dosa suami pun juga sama akan dihisab oleh istri. Maka dari itu, sebelum hisaban itu datang, kita bisa bercegah. Dengan cara apa? Seorang suami mendidik istri dan anaknya dengan baik. Seorang suami memberi nafkah hasil dari yang halal kepada istri dan anaknya. Seorang suami tidak pernah mengkhianati kepada istrinya. Istri yang akan menjadi seorang ibu atau yang sudah menjadi ibu harus patuh kepada suami dan memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anaknya. Istri patuh kepada suami, istri memperhatikan kebutuhan suami, dan istri tidak membangkang kepada suami, dan istri pun tidak pernah berzina. Jadi intinya, hilangkan khianat dalam hubungan rumah tangga. Kalau ingin adem ayem, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan seorang istri itu harus banyak diam. Jangan banyak bicara. Kalau suaminya soleh. Tapi seorang istri boleh dan berhak memberi nasihat kepada suami dengan berbicara lantang kalau suaminya salah. Suami boleh kok berbicara kasar kepada istrinya dan memukul dengan satu batang lidi. Karena itu hadis riwayat Muslim. Kalau istrinya memang melakukan zina, di samping istrinya tidak melakukan zina, kalau ada kesalahan, cukup suami menasehati dengan nada yang baik dan santun. Tapi kalau istrinya berzina, berkhianat, wajib suami berbicara kasar dan memukulnya dengan satu batang lidi. Jadi untuk istri-istri, jangan pernah merasa cantik, jangan pernah merasa hebat. Walaupun orang lain atau laki-laki lain banyak yang suka kepada istri orang, itu bukan berarti karena sayang atau cinta tulus, tetapi itu ada maunya, yaitu ingin melakukan kemaksiatan. Karena rumput hijau di luar itu lebih indah daripada rumput yang ada di rumah. Jadi seorang istri harus jaga diri, jaga kehormatan, dan jaga tali suci. Bagi suami, walaupun istri yang dulunya cantik, tapi setelah menikah, setelah punya anak, kok menjadi gendut, menjadi seperti orang tua, seperti nenek-nenek gitu kan. Itu harus tetap disayangi. Karena awal mulanya, suami ingin mendapatkan istri itu dengan berbagai cara upaya. Dan akhirnya terjadilah ijab kabul. Dan akhirnya si perempuan itu menjadi istrinya, dan istrinya di situ berjuang melahirkan anaknya. Dan di situ pun juga istrinya menjadi kucel dan tidak terawat. Suami harus tetap sayang. Jangan sampai melihat istri di rumah tuh muak, bosan, akhirnya mencari kesenangan di luar sana. Karena melihat, wah di luar sana banyak yang muda, banyak yang seksi, banyak yang cantik. Perempuan yang menggoda di luar sana itu bukan karena sayang kepada suami kita, tetapi hanya ingin materi. Jadi di sini kita perlu bijak, suami istri jangan pernah tergoda oleh orang lain. Suami jangan pernah tergoda oleh wanita lain. Si istri jangan pernah tergoda dengan uang suami orang. Dan si istri jangan pernah tergoda dengan rayuan dan materi dari suami orang. Makanya kita pelihara dan jagalah hati kita masing-masing dengan kalimat La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan perbanyaklah kita berzikrullah. Jagalah wudhu kita agar kita tidak pernah melakukan lagi maksiat. Maksiat itu banyak macamnya. Nah, jika perlu dan sangat perlu, kita bertahap hilangkan kemaksiatan yang ada di dalam diri kita. Suami jangan pernah tergoda lagi dengan perempuan lain, dan istri jangan pernah tergoda dengan materi suami orang.
Ya sahabat IMP, mungkin cukup sekian ya jawaban dari saya. Insya Allah kedepannya saya akan membahas lagi tema yang menarik lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.